ini dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Marlena Nuradiza dari absen 17. Hai, aku Sofalma Sandra, absen 32. Nama saya Syukur, absen 33. Gurunya siapa ya? Siapa? Hayo, nih aku kasih tahu ya. Wow. Di lingkungan ibu sih di sini emang banyak juga ya, soalnya kan ada berapa 200 lebih kakak ya di sini, termasuk banyak pengontrak juga, banyak ya kamar-kamar yang dikontrakan juga yang disewa-sewa gitu. Padat penduduk, udah banyak kendaraan, penduduknya juga banyak, kendaraan banyak, jalan masih tetap. Menurut saya lingkungan di sini paling aman. Aman. Kalau misalnya bersih atau gimana? Dibilang bersih banget enggak, Ya. kotor juga enggak. Masih bisa kerja bakti lah. Netral berarti ya, Bu? Netral antar. Ya nyaman juga sih, asal emang yang pengontraknya itu pokoknya yang penting lapor sebelum ini kan harus lapor dulu, paling dipintain minimal fotokopi KTP atau kakaknya gitu. Jadi mengetahui bahwa berarti di sini ada penduduk ini, takutnya kan terjadi ada apa-apa ya. Biar tercantum juga berarti yang penting jadi aman lah gitu. Ya, Yang penting- benar-benar. Sebetulnya kalau nyaman nggak nyaman sih tergantung dari kita pribadi ya. Kalau dibilang nyaman enggak sih, tapi dibilang nggak nyaman ya kalau rumah sih nggak bisa seperti beli bala-bala kan, beli langsung jadi gitu. Tapi ya dinikmati saja. Sangat nyaman. Alhamdulillah. Pokoknya aman, terkendali lah di daerah, di lingkungan ini. Berarti kok ada tata tertib dong ya? Iya, ya paling ya minimal dikasih tahu lah pas dia misalnya masuk ke sini, minimal yang ngontrakinnya juga minimal dipintain fotokopi kakak dan KTP-nya. Jadi biasanya suka langsung lapor sih. Dibilang aman enggak, dibilang enggak juga aman. Jadi tergantung kitanya saja. Kalau misalkan kitanya teledor, seperti menyimpan barang di mana saja, namanya orang kan kita nggak tahu ya, beda-beda pribadian kan. Jadi yang tergantung pribadi masing-masing apakah teledor, teliti atau enggak gitu. Sejauh ini sih nggak ada. Aman berarti ya? Itu tuh karena mungkin ada pos ronda atau gimana? Pos ronda, kalau pos ronda sih kadang aktif kadang enggak. Tapi untuk keamanan suka ada Karang Taruna yang lagi nongkrong malam-malam kayak gitu sih. Dulu sih pernah, cuman sekarang kan udah ada ronda juga, ada siskambling lah. Sekarang kan mulai digiatkan lagi kan ronda kayak gitu. Paling ya, iya soalnya kan di sana berperbatasan dengan RW 6 juga. RW 6 juga ada banyak yang ronda, terus di sini juga yang ronda. Paling ini suka ketemu lah gitu. Tapi Jadi, aman berarti? aman, alhamdulillah. Sering, karena kan di daerah ibu kebetulan ada kampus Telkom University. Jadi otomatis banyak kejadian yang itu terjadi karena keteledoran mahasiswa. Kadang tidur tanpa kunci pintu. Jadi karena saking capek atau kelelahan, pintu nggak ditutup, otomatis kan orang yang punya inisiatif tidak baik melihat peluang yang ada mengambil sesuatu, mau itu laptop, mau itu HP, itu ada aja. Menurut ibu nih, kan tadi nggak ada kemalingan, alhamdulillah daerah sini. Kalau misalnya kayak percekcokan antar tetangga, mungkin konflik gitu Bu, ada nggak kira-kira? Tidak ada. Nggak ada. Damai banget loh. Karena daerah ini kebanyakan kita tuh saling terikat persaudaraan gitu. Kayak cekcok dikit gitu. Nah, kadang-kadang juga itu ada. Kebanyakan malah ibu rumah tangga, Iya, kadang-kadang ibu-ibu ibu ya. muda Iya. biasanya. Adalah emang kasus lah salah. Ya, emang sepele kadang-kadang kayak gitu. Ada aja sih kayak gitu ya pasti. Tapi ya udah paling diiniin lagi biasa lagi kayak gitu. Cekcok antar tetangga nggak ada sih, belum pernah. Alhamdulillah berarti. Belum pernah, alhamdulillah. Iya, meskipun padat ya.
nggak tahu mungkin itu salah paham juga mungkin ya, jadi kesalahpahaman atau masalah sepele biasanya kan ibu-ibu muda gitu emang tidak kekontrol mungkin ya emosinya, tapi kalau udah ini mah ya udah biasa lagi lah. Kira-kira kalau misalnya ada kayak konflik gitu, menurut ibu solusi yang cocok tuh apa sih? Ya emang harus dikasih pengarahan juga, ini gitu lah. Yang penting dikasih pengarahan, dikasih edukasi, kasih sosialisasinya gimana lah gitu. Biar nanti kalau ada konflik itu nggak langsung cekcok mungkin Iya, ya. harusnya sok diiniin dulu. Iya. Makanya mah dirembukan dulu sok sama antar ini gitu. Jangan langsung main lapor dulu sebelum ini gitu kan. Sok beresin aja dulu misalnya berdua sok. Ntar kalau bener emang udah terlalu ini ya bisa gitu. Bisa dengan cara kekeluargaan Oh, ya. iya harus gitu dulu. Kewaspadaan kitanya aja yang ditingkatkan, karena kan kita tidak bisa menentukan kita harus merubah sikap orang itu jadi baik gitu ya, tapi kan kita tidak bisa ya, kita tidak tahu sifat orang itu seperti apa, jadi ya tergantung kitanya lagi aja. Kewaspadaannya ditingkatkan saja. Berarti kembali ke diri sendiri ya. Betul. Selain tadi Karang Taruna sama yang Sis Kamling itu, suka ada perkumpulan antar warga lagi nggak Bu? Misalnya kayak perkumpulan ibu-ibu, mungkin ibu-ibu pengajian atau Kalau ibu-ibu pengajian ada. Sama paling ya ibu-ibu arisan ya kayak gitu sih. kalau remajanya selain yang Karang Taruna ada lagi nggak? Aja belum, Oh, baru oke. Karang Taruna aja. Paling di sini kan ada sih anak remaja ya, kalau misalnya ada acara apa-apa gitu kan suka ada kumpulan pengajian mah emang udah ada tiap ini ya, pengajian remaja ada itu mah tiap malam juga biasanya suka ada di sini kan ada waktunya hampir tiap malam udah maghrib biasanya ada gitu teh anak-anak remaja juga kayak gitu. Terus ya biasa Karang Taruna kalau misalnya ada kegiatan hari besar Islam misalnya kayak Maulud Nabi, Rajaban, 17 Agustus kemarin ya alhamdulillah baru terrealisasi tahun kemarin soalnya kan udah bebas Covid Iya, kan. Nah, bener, itu. bener. Karang Taruna ada, PKK ada, pengurus-pengurus RW RT juga ada. Berarti itu perkumpulan yang positif ya Bu? Betul. Positif Kalau yang banget. negatif biasanya ada nggak? Paling yang datang ke daerah kita ada, yang geng-geng motor ada. Cuman bisa dibilang setahun misalkan 2 kali gitu. Penduduknya ya gimana ya? Ya udahlah biasa-biasa aja. Padat berarti. Padat. Padat nggak terlalu padat jadi emang jadi kan teratur lah gitu Iya. jalannya. Penduduknya padat, banyak penduduknya. Karena kan Jawa Barat Indonesia aja udah penuh banget kan, termasuk juga Bandung, kota Bandung padat banget. Berarti kota Bandung termasuk kota yang padat dan juga banyak ya penduduknya. Betul. Sejauh ini sih meskipun kita beda beda ras Ya. gitu, beda kasta kayak kasarnya, Iya. tapi masih ya biasalah komunikasi, sapa kalau ketemu kayak gitu sih. Berarti masih setiap harinya tuh kayak suka ada ngobrol mungkin ya, tiap hari itu ada aja yang diobrolin. Kalau nggak ngobrol, paling kalau ketemu kita senyum, sapa gitu sih. Kira-kira menurut Ibu kalau di daerah sini sendiri penduduknya banyak nggak ya? Kalau dulu tuh banyak, tapi karena sudah keseret sama Setara Duta kan, jadi kita ya tinggal segini aja. Padat ya, kalau terlalu padat emang gimana ya, jadi populasinya juga kan pokoknya jadi sumpek ya. Iya. Sumpek, belum udaranya juga kurang ini ya, kurang ya pokoknya mah terlalu padat emang nggak ini juga lah, nggak nyaman juga ya, kurang nyaman. Kepadatan penduduk itu jumlah populasinya itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan wilayah atau tempat yang ada. Maksudnya populasi itu tuh kayak mungkin populasi orangnya atau orang-orangnya gitu, berarti warganya. Berarti warga di lingkungan itu lebih banyak begitu ya dari Lebih luas banyak. wilayahnya. Seperti misalkan contohnya satu rumah ditempati oleh beberapa kepala keluarga gitu. Bisa-bisa. Kepadatan penduduk itu bertambahnya penduduk ya, tadi bisa jadi akibat karena maaf ya, tidak di KB gitu kan.
terus tidak direncanakan matang-matang, apakah kita mau menambah anak atau enggak gitu. Atau juga bisa jadi warga yang pindah dari tempat lain tanpa difikirkan matang-matang ini efek kedepannya seperti apa gitu. Itu pasti bertambah padat penduduk. Kalau padat memang padat, tapi masih banyak lahan-lahan yang kosong, Iya. yang bisa dibangunkan seperti rumah susun atau misalkan rumah-rumah yang bisa dikontrakan seperti itu. Ya. Oke. Pasti ada juga sih yang padat ya, mungkin termasuk di RW mana gitu. Ada sih, ada yang padat juga. Padatan penduduk berarti. Karena terjadinya angka kelahiran yang tinggi. Oh iya, benar. Iya, itu. Angka kelahiran yang tinggi di tempat itu berarti. Ya, di satu tempat itu. Kalau kira-kiranya ada orang yang bermigrasi nih atau apa ya istilahnya tuh ngerantau mungkin ya, itu tuh bisa kayak menambah kepadatan penduduk daerah itu nggak sih Bu kira-kira? Kalau kita kedatangan Iya. warga dari luar untuk menetap dengan jangka waktu yang lama, itu memang pasti menjadi menambah. Berarti itu juga bisa menjadi mungkin salah satu faktornya mungkin ya. Iya. Oke. Masih nyambung sama yang tadi ini ya. Kira-kira daerah ini tuh suka banyak orang luar yang netap di sini nggak sih? Kalau orang luar sih nggak ada. Nggak ada maksudnya. Paling hanya orang luar yang misalkan yang mencari kontrakan, Iya. itu kan sifatnya sementara ya, Iya, nggak itu. Betul. Oh ada berarti. Ada. Kira-kira Luar. banyak nggak? Nggak terlalu banyak sih kalau daerah sini. Mungkin kayaknya misalnya ada saudaranya, mungkin dia mungkin di sana nggak punya tempat tinggal, ngikut ke keluarganya, jadi nambah, jadi akhirnya kan penuh juga Iya. gitu, kayak gitulah mungkin. Berarti kalau di daerah sini sendiri banyak nggak sih Bu kayak bukan yang orang Cimahi asli, tapi itu dia tuh dari luar. Pendatang. Iya pendatang banyak nggak? Nggak begitu sih, cuman emang yang ngontrak Iya. kebanyakan ada yang dua dari Nias, dari mana ada di sini, jadi mungkin di sana mungkin kekurangan lahan kerja ya. Jadi pas di sini mungkin ya berenang lebih cepat mungkin, lebih cepat dapat pekerjaan atau gimana gitu kan. Salah satunya adalah ya itu tadi karena tidak direncanakan kan. Kalau misalkan semua warga Indonesia sadar akan kepadatan penduduk pasti direncanakan. Cuman kan namanya orang itu tidak semua punya rencana matang. Tidak semua punya visi misi untuk ke depan gitu. Makanya ada yang paham tentang KB, ada yang tidak gitu. Nah, itu yang bahayanya yang tidak paham tentang keluarga berencana. Terus menambah penduduk nambah gitu. Berarti kalau menurut Ibu Kota Bandung padat, itu tuh padat karena penduduk asli Bandung atau enggak? Enggak. Itu bisa tadi Ibu bilang ada warga yang memang bukan asli Kota Bandung tapi dari luar datang ke Kota Bandung, iya, Menetap. untuk menetap gitu. Itu kan jadi salah satu alasan kenapa padat penduduk. Pengangguran sih pasti ada ya, cuman kayak ya jadi paling bantu-bantu gimana lah, paling buruh harian lepas lah gitu. Jadi kalau nggak karyawan swasta atau gimana enggak. Jadi nggak karyawan tetap, paling ya sambil ini gitu. Kayak kerjanya tuh di waktu luang gitu berarti ya. Ini banyaknya misalnya kayak tukang-tukang kayak gini gitu. Ya benar-benar. Ada sih. Cuman ya ada sih beberapa Ada, nganggur juga ada aja. Menurut Ibu kalau ada pengangguran kenapa sih kenapa dia bisa nganggur gitu loh? Ya itu mah mungkin tergantung dulunya mungkin gimana dia mungkinnya kalau pendidikannya ini kan otomatis ya, iya. jadi nggak bisa ini. Tapi ada juga sih kalau tergantung milik ya. Ya benar-benar tergantung. ada yang kuliah juga kan kadang-kadang ada yang nganggur. Gitu. Jadi, Tergantung rezeki juga. rezekinya, miliknya, iya pokoknya kemarin udah diatur ya. Oke. Menurut Ibu kalau pengangguran itu apa sih dampak sama solusi dari pengangguran itu sendiri? Ya sih emang banyak kan jadi terjadi ya bangsa kejahatan kayak gitu, kriminalitas Ya. jadi akhirnya tuh kan banyak ya. Iya benar-benar. Jadi tumbuh gara-gara ya mungkin buat membiayai Iya.
tergantung juga, tapi kalau misalnya agamanya rada ini mah mungkin dia juga nggak akan ya, Iya, benar. nggak akan ini, meskipun ya udah apa aja dijalanin, yang penting kan halal. Iya. Paling kebanyakan kan kayak gitu kalau yang benar-benar ini. Tapi kalau misalnya udah dituntut gimana kan bisa aja ya orang teh ya kadang-kadang wah ada iya gitu lah. Iya, iya. Ada banyak juga, banyak juga. Kira-kira apa tuh alasannya? Pengangguran. Iya, kenapa dia bisa menganggur gitu? Kenapa dia bisa menganggur? Kalau sekarang itu karena zaman milenial anak-anak itu kan mageran. Ya. Nah, karena sudah mageran itu kadang apalagi yang pandemi kemarin 2 tahun kemarin itu menjadikan anak-anak tuh jadi istilahnya mager tadi, males berbuat sesuatu, males menciptakan karya. Jadi ujung-ujungnya adalah mereka diam. Iya. Nah, tapi kalau misalkan pikirannya sudah ke depan, meskipun pandemi atau apa, mereka yang punya pikiran ke depan, masa depan itu harus seperti apa, dia pasti memikirkan bagaimana menciptakan karya yang bisa membuat dia di masa depan bermanfaat buat orang. Gitu. Berarti intinya dia nganggur tuh kan dia kurang lebih malas mungkin ya. Iya betul. Kira-kira kalau dampak pengangguran sendiri bagi orang yang menganggur sama bagi untuk sekelilingnya itu apa ya, Bu? Ya banyak lah. Itu kan karena selain tempat pekerjaan penuh, kemudian ya tadi kenapa anak itu harus punya skill tertentu. Jadi selain nanti tidak diterima di perusahaan apapun, dia punya talenta, kemampuan yang bisa dia olah untuk masa depan. Kalau pengangguran pasti ada. Ada. Ada beberapa. Karena kan nggak semua orang itu dia punya tekad semangat untuk bekerja kan. Ada yang malas gitu, ada yang inginnya ya udahlah menikmati uang orang tua gitu kan. Kayak bergantung gitu ya, Bu, ya berarti. Iya. Ada dong kalau gitu. Ada. Menurut Ibu nih, kenapa sih orang itu tuh bisa menganggur gitu? Kenapa dia belum dapat pekerjaan? Pertama dari circle pertemanannya, dari mungkin keluarganya yang cuek terhadap orang itu, dan ya dari diri sendiri sih. Mungkin belum ada kemauan mungkin ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih, menurut Ibu dampak dan solusi dari orang yang menganggur tuh apa sih? Mungkin kalau dampak tuh dampak untuk ke diri dia sendiri, sama dampak untuk orang-orang sekitarnya mungkin. Dampaknya untuk diri sendiri ya seperti nggak punya masa depan lah ya, hanya ya itu aja gitu, diam nganggur. Terus untuk yang lainnya nggak ada mungkin untuk keluarganya nggak ada kebanggaan gitu kan. Jadi mungkin dia tuh kayak menikmati hidup masa kini mungkin ya. Belum berpikir untuk masa depan yang lebih jauh mungkin. Kurang bermanfaat juga. Yang pertama tadi ya, cara meminimalisirnya adalah dengan sadar diri, sadar akan tadi keluarga berencana tadi. Oke, gitu. Yang kedua adalah memanfaatkan bagaimana kita menciptakan suatu karya agar bermanfaat buat orang lain dan juga lingkungan. Gitu. Benar. Dengan mempunyai kemampuan skill tertentu, tanpa kita bekerja di orang lain, kita juga bisa membuka peluang kerja dan merekrut teman-teman yang lain gitu. Dengan mengadakan atau melakukan sensus ulang. Sensus tuh maksudnya Sensus penduduk. Kayak di data ulang. Apakah dia betul kewarganegaraan atau berdomisili di sini? Apakah dia ber-KTP luar? Gimana ya? Soalnya ini kan pasti udah padat, udah punya keluarga. Terus lahir ini akhirnya kan jadi banyak juga ya. Nah ini biasanya tuh kan kita dapat udah gimana menguranginya. Keluarga KB mungkin deh. Bisa. KB emang KB pasti biasanya yang anaknya kadang-kadang emang ada anaknya sampai 6. Sampai ini. Di sini emang suka ada kan aseptor KB juga di sini kan diiniin. Dari pemerintah juga kan suka diinin. Sok siapa yang ibu-ibu misalnya minimal udah 2
sok bisa mau IUD atau mau implan atau mana, emang suka disediain di sini juga. Itu juga kalau yang mau, kadang-kadang ya orang tergantung orangnya juga. Ada model nolak berarti ya. Enggak, channel saya mah udah we dipel, udah we saya mah disuntik sampai itu. Padahal kan kalau terlalu lama pel dan suntik juga kan bahaya juga. Iya, benar. Belum ke ini darah tinggi ini itu gitu kan. Pokoknya mah yang penting lingkungan aman, tertib ya, lancar, bersih semua, pokoknya mah aman, terkendali lah. Bebas narkoba, bebas segala macam. Amin. Semoga makin makin tentram begini ya, Bu. Tentram, damai. Keinginannya yang jelas tidak macet. Amin. Tidak macet, terus tidak banyak yang pengangguran tadi, terus tidak banyak anak-anak muda yang memang mereka pikir hidupnya hanya untuk saat ini. Harapannya juga anak-anak muda sekarang itu punya rencana yang matang untuk ke depan. Jadi tidak hanya nongkrong, kemudian kumpul-kumpul, waktu yang sia-sia gitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda sekarang punya kemampuan yang lebih yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Lingkungan ini inginnya yang pasti nyaman ya. Ya, Aman, bersih. Terciptanya lapangan pekerjaan agar tidak ada pengangguran.